Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai traktor. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Asyar Mangana sebagai pemateri pertama, kemudian saya Reni Sulfiani sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan Muhammad Rizwa Rashid sebagai pemateri ketiga. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Instrumen pertanian umumnya digerakkan dengan menggunakan kendaraan ini, ditarik ataupun didorong, dan menjadi sumber utama mekanisme pertanian. Terus bagian B itu ada klasifikasi traktor. Berdasarkan atas sistem roda penggerak traktor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu traktor roda ban karet dan traktor roda rantai. Traktor roda ban karet itu terbagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu traktor roda 2, bisa diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan budidaya di lahan kering dan lahan basah. Cocok untuk usaha pertanian kecil, juga biasa disebut sebagai traktor tangan. Ini bisa dilihat gambarnya, contohnya seperti ini. Terus yang ketiga yaitu traktor roda 4, mempunyai roda depan dan 2 roda belakang yang terpisah. Cocok untuk penarikan beban berat, misalnya alat atau mesin pengolah tanah. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu ada traktor roda 3, mempunyai satu atau sepasang roda depan bergandengan dan 2 roda belakang. Cocok untuk kegiatan pemeliharaan tanaman di lahan kering. Contohnya sebagai berikut. Terus bagian 2 yaitu traktor roda rantai. Traktor roda rantai mempunyai landasan rantai besi seperti tank. Cocok untuk pekerjaan berat, misalnya pembukaan dan penyiapan lahan, percetakan sawah, penggalian tanah, dan perataan tanah. Gambarnya seperti ini. Terus bagian C yaitu sistem transmisi. Sistem transmisi pada traktor yang dimulai dari poros engkol, kopling, poros transmisi, persneling, diferensial, putaran poros roda belakang, dan kemudian diteruskan ke putaran roda belakang. Nomor 1, sistem transmisi pada traktor roda 2. Tenaga motor merupakan putaran poros disalurkan melalui puli dan fibel ke kopling untuk diteruskan ke gigi persneling sehingga menggerakkan poros roda dan poros PTO. Gigi persneling juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Kemudian, tenaga disalurkan ke rotary. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Akibatnya, traktor akan berhenti meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Terus yang kedua yaitu sistem transmisi pada traktor roda 4. Pompa hidraulius untuk menggerak 3-point hitch dan lain-lain pada berbagai tingkat putaran. Sistem transmisi traktor dilengkapi dengan differential gear dan differential lock. Differential gear adalah roda gigi yang menjadikan kedua sisi roda kanan dan kiri berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hal ini dimungkinkan untuk kemudahan berbelok. Jika ingin berbelok ke kanan, maka roda sebelah kanan akan berputar dengan kecepatan lebih rendah dari roda sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya, sedangkan differential lock adalah alat yang menjadikan kedua sisi roda berputar secara bersamaan. Bila salah satu roda mengalami selip, untuk kebutuhan kendali dan memudahkan berbelok, umumnya kedua sisi roda tidak berputar secara bersamaan.
Contoh sistem transmisi traktor roda 4 bisa lihat pada gambar berikut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. 2. Tenaga motor merupakan putaran poros disalurkan melalui puli dan fibel ke kopling untuk diteruskan ke gigi persneling sehingga menggerakkan poros roda dan poros PTO. Gigi persneling juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Kemudian, tenaga disalurkan ke rotary. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Akibatnya, traktor akan berhenti meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. Contohnya, bisa dilihat pada gambar berikut. Terus yang kedua yaitu sistem transmisi pada traktor roda 4. Pompa hidraulius untuk menggerak 3-point hitch dan lain-lain pada berbagai tingkat putaran. Sistem transmisi traktor dilengkapi dengan differential gear dan differential lock. Differential gear adalah roda gigi yang menjadikan kedua sisi roda kanan dan kiri berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hal ini dimungkinkan untuk kemudahan berbelok. Jika ingin berbelok ke kanan, maka roda sebelah kanan akan berputar dengan kecepatan lebih rendah dari roda sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya, sedangkan differential lock adalah alat yang menjadikan kedua sisi roda berputar secara bersamaan. Bila salah satu roda mengalami selip. Untuk kebutuhan kendali dan memudahkan berbelok, umumnya kedua sisi roda tidak berputar secara bersamaan. Contoh sistem transmisi traktor roda 4 bisa lihat pada gambar berikut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan materi dari Saudara Asyar Mangana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama mengenai perawatan dan operasi pada traktor. Untuk merawat traktor dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama, memeriksa mur dan baut. Yang kedua, memeriksa V-belt. Yang ketiga, memeriksa bahan bakar. Yang keempat, memeriksa saringan bahan bakar. Yang kelima, memeriksa saringan udara. Yang keenam, memeriksa sistem pendinginan. Yang ketujuh, memeriksa tuas kendali atau kontrol. Yang kedelapan, memeriksa tekanan ban. Dan yang kesembilan, memeriksa sistem pelumasan. Materi selanjutnya yaitu mengenai variasi penggunaan pada traktor. Yang pertama, variasi penggunaan pada traktor roda 2. Traktor roda 2 atau traktor tangan dapat digunakan untuk mengolah tanah, menarik gerobak untuk mengangkut bahan dan hasil pertanian, serta dapat digunakan sebagai sumber tenaga gerak bagi mesin-mesin lainnya seperti pompa air, mesin bor, dan lain-lain. Yang kedua, variasi penggunaan pada traktor roda 4. Traktor roda 4 dapat digunakan untuk menarik dan menggerakkan alat pengolahan tanah, menarik mesin penanam, menarik mesin pemupuk, menarik dan menggerakkan mesin penyiang, penggelut, dan lain-lain, serta menarik trailer atau pengangkutan. Materi terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu mengenai komponen-komponen dan bagian utama pada traktor. Yang pertama, traktor roda 2. Adapun komponen-komponennya yaitu motor sebagai tenaga penggerak. Yang kedua, roda ban. Kemudian sabuk transmisi, kemudian tuas kopling utama, tuas pindah gigi transmisi, penggendong, gearbox, kotak gigi reduksi, tuas kopling belok, serta bajak singkal. Adapun bagian utama dari traktor roda 2. Yang pertama yaitu tenaga penggerak. Tenaga penggerak yang digunakan pada traktor roda 2 umumnya menggunakan mesin diesel. Ada juga yang menggunakan motor bensin. Untuk menghidupkan motor diesel menggunakan engkol, sedangkan untuk motor bensin menggunakan tali starter. Yang kedua yaitu kerangka dan transmisi.
Kerangka ini berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, sedangkan transmisi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lainnya yang bergerak juga. Yang ketiga yaitu tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali ini merupakan tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Yang kedua yaitu traktor roda 4. Adapun komponen-komponennya yaitu engine atau mesin, tempat duduk, pemberat roda, roda belakang, pemberat depan, kemudian poros PTO, penggendong, serta lower link. Bagian utamanya yaitu yang pertama berupa engine. Kebanyakan dari traktor roda 4 dilengkapi dengan engine diesel 4 tak yang berpendinginan air. Yang kedua, alat untuk penyaluran tenaga. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari engine menuju roda, poros PTO, pompa oli untuk menggendong 3 titik gandeng untuk menggerakkan 3 titik gandeng. Yang ketiga, alat untuk bergerak. Bagian utama untuk bergerak adalah roda ban. Roda ban traktor ukurannya besar untuk memberikan ground clearance yang besar, juga untuk mempermudah gerak pada lahan tidak rata dan juga untuk meningkatkan kemampuan traksi. Yang keempat, alat untuk kemudi. Traktor roda 4 umumnya dikemudikan dari ruang kemudi dengan mengendalikan roda depan melalui kemudi setir, sebagaimana pada umumnya yaitu mobil, seperti mengendarai mobil. Yang kelima, untuk alat untuk bekerja. 3 titik gandeng adalah bagian dari traktor yang berfungsi untuk menggandeng implemen. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizwa Rashid. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implemen traktor. Jadi, implemen traktor merupakan alat yang digunakan pada traktor untuk mengolah tanah sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, implemen traktor ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, luku atau bajak singkal. Nah, luku di sini digunakan untuk membongkar dan membalikkan tanah pada proses penyiapan lahan dengan menghubungkan plowhead dengan hitch menggunakan hitch pin. Nah, yang kedua, glebek atau punler. Glebek ini digunakan untuk memecah bongkahan tanah yang telah dibalik menggunakan luku. Kemudian implemen yang ketiga ada yang dikenal dengan garu atau leveler. Nah, garu di sini merupakan alat untuk meratakan permukaan tanah. Nah, alat ini merupakan alat finishing atau alat pengerjaan terakhir dalam pengolahan tanah. Yang keempat, ada bajak rotatori. Bajak rotatori ini merupakan bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar. Nah, bajak ini terdiri dari pisau yang dapat mencangkul atau yang dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor atau PTO. Bajak ini banyak ditemukan pada pengolahan tanah yang langsung. Yang kelima, ada bajak piringan. Bajak piringan ini diikat pada batang penarik melalui bantalan atau biring, sehingga pada saat beroperasi ditarik oleh traktor, maka piringannya dapat berputar. Nah, dengan berputarnya piringan, maka diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah atau drap yang terjadi. Piringan bajak dapat berada di samping rangka atau berada di belakang. Nah, piringan ini biasanya dilengkapi dengan pengeruk atau scraper yang berguna untuk membersihkan tanah yang lengket pada piringan. Yang keenam, ada ridger. Nah, ridger ini alat untuk membuat alur guludan di lahan yang kering yang telah diolah menggunakan bajak rotatori. Alat ini digunakan dengan cara dibungkan dengan traktor yang dilengkapi dengan rotatori.
Nah, materi yang selanjutnya mengenai cara menjalankan traktor. Nah, agar dapat beroperasi, implemen harus ditarik dengan traktor. Baik tidaknya hasil dari implemen sangat tergantung oleh kemampuan operator dalam menjalankan traktor. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menjalankan traktor. Yang pertama, menghidupkan mesin traktor sesuai dengan urutan menghidupkan traktor tangan. Kedua, pastikan traktor siap untuk dijalankan. Yang ketiga, gerakan tuas persneling utama pada posisi maju, baik itu 1, 2, 3, dan R. Yang keempat, kemudian geser tuas gas pada posisi jalan. Disarankan setengah dari posisi sepenuhnya. Yang kelima, turunkan tuas kopling utama pada posisi on secara perlahan-lahan. Yang keenam di sini, bersamaan dengan turunnya tuas kopling utama, maka traktor akan maju atau jalan secara perlahan. Nah, adapun untuk merubah kecepatan jalannya traktor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tarik tuas kopling ke mode off, kemudian pindahkan tuas ke persneling utama pada posisi yang diinginkan, baik itu posisi 1, posisi 2, maupun posisi 3. Kemudian turunkan kembali tuas kopling pada posisi on, maka traktor akan berjalan kembali sesuai kecepatan yang diinginkan. Nah, materi yang terakhir mengenai analisis kecepatan torsi dan daya. Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Nah, besaran torsi adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Adapun persamaan-persamaan yang biasa digunakan, yang pertama, T sama dengan F kali B, di mana T merupakan torsi benda putar, Newton meter, F adalah gaya sentrifugal dari benda yang berputar, B adalah jarak benda ke pusat rotasi. Nah, torsi pada poros dapat pula dikerjakan dengan rumus T sama dengan W dikali B, yang mana W adalah beban, B adalah jarak pembebanan dengan pusat putaran. Yang kedua, daya mesin atau power. Nah, sedangkan power yang dihitung dengan satuan kilowatt atau horsepower mempunyai hubungan erat dengan torsi. Power dirumuskan sebagai berikut. Power sama dengan torsi dikali angular speed. Rumus di atas merupakan rumus dasar pada engine. Maka rumusnya menjadi power sama dengan torsi dikali 2pi dikali rotational speed atau RPM. Nah, untuk mengukur power atau kilowatt adalah sebagai berikut. Power sama dengan torsi dikali 2pi dikali rotational speed per 6000. 6000 di sini diartikan sebagai 1 menit sama dengan 60 detik, dan untuk mendapatkan kilowatt sama dengan 1000 watt. Demikianlah penjelasan materi mengenai traktor dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.